sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point, program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita Menteri Basuki resmikan Gedung Auditorium dan Entrepreneurship Terpadu UB. Auditorium dan Entrepreneurship Terpadu Universitas Brawijaya diresmikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pada hari Minggu kemarin. Menteri Basuki mengatakan bahwa gedung tersebut merupakan bentuk kontribusi dari APBN untuk kemajuan Universitas Brawijaya dalam pengembangan wirausaha dan riset internasional. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk menyaksikan peresmian gedung yang kita bangun untuk kemajuan pendidikan khususnya Brawijaya. Pastinya kami hanya berharap bahwa dengan adanya gedung ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan. Pada peresmian Gedung Auditorium dan Entrepreneurship Terpadu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono berharap agar Universitas Brawijaya mampu menghasilkan lulusan yang berkiprah di berbagai kementerian di Indonesia. Saat ini cukup banyak alumni UB yang berkiprah di kementerian dan BUMN termasuk PUPR. Melalui posisi ini diharapkan alumni UB mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan pembangunan nasional. Sekali lagi kami berharap bahwa kontribusi kecil ini dapat ikut membantu memajukan Universitas Brawijaya yang alumninya sudah banyak berkiprah di kementerian PUPR. Saya kira Pak Profesor Vitalyo sendiri juga bisa menyaksikan di bidang pengairan sudah banyak sekali. Dirjen Pengairan juga pernah dari Universitas Brawijaya, direkturnya sudah Dayak, Brawijaya. Satu tadi yang saya lupa bahwa Direktur Jenderal Perumahan yang ikut mendesain ini, saya marahin. Banyak modifikasi yang harus dilakukan. Sekali lagi, bermohon dan kami juga mohon demikian berharap apa yang kami lakukan ini dapat memberikan kontribusi ke depan bagi kemajuan Universitas Brawijaya. Menteri Basuki menilai para alumni UB cukup memiliki kecakapan sesuai kompetensinya, sehingga di masa yang akan datang kiprah para alumni UB lebih banyak di berbagai posisi strategis nasional. Proses seleksi proposal program kreativitas mahasiswa UB tahun 2024 sudah dimulai. Pada tahap awal, panitia sudah melakukan sosialisasi dan sudah terkumpul 480 proposal. Selanjutnya, menurut Koordinator LP2 PKM, Inggita Kusumastuti, proposal tersebut sudah mendapatkan review dari para dosen dan terseleksi sekitar 285 tim yang mengikuti tahapan selanjutnya. Ini adalah rangkaian kegiatan LP2 PKM, yaitu digunakan untuk adik-adik dari mahasiswa angkatan 2023 untuk mengenal terkait dengan pelaksanaan program kreativitas mahasiswa, di mana dalam kegiatan ini adalah berupa rangkaian yang diawali di bulan Desember, di mana kegiatan itu ada kegiatan sosialisasi dengan harapan adik-adik nanti bisa menyusun proposal PKM yang baik.
Dari proses sosialisasi itu, kita lanjutkan dengan kegiatan workshop, kemudian adik-adik menyusun proposal yang baik dan unggah proposal, di mana dari proposal itu nanti akan dilakukan seleksi. Jadi seleksi babak penyisihan kita menilai dari proposal, kemudian yang lolos babak penyisihan akan menuju final berupa berupa presentasi. Jadi presentasi yang dilakukan itu adalah untuk mahasiswa yang lolos. Dan alhamdulillah di tahun ini ada 480 proposal yang masuk kepada panitia. Dan dari 480 itu yang masuk ke dalam final ada 285 tim. Inggita optimis pada tahun 2024 ini karya PKM mahasiswa UB akan lebih variatif dan inovatif sehingga ditargetkan lebih banyak yang mendapatkan pendanaan dari Dikti. Proses pembinaan PKM ini akan terus berlanjut hingga PIMNAS 2024. PKM Center UB bergerak cepat untuk membentuk tim PKM mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2023, angkatan dan fakultas lain untuk saling melengkapi. Pasca LP2 PKM, pihak PKM Center memiliki ratusan proposal mahasiswa yang sudah terseleksi. Nantinya melalui tim PKM, proposal tersebut akan diajukan untuk mendapatkan pendanaan dari Dikti. Kalau kuota dari Universitas Brawijaya ada 400 proposal yang akan kita daftarkan untuk skema pendanaan dan 80 proposal untuk skema insentif. Dari 400 dan 800 tersebut, kalau dari pengalaman tahun sebelumnya itu hanya sekitar 120 tim yang mendapatkan dana dari Dikti. Harapan kami di tahun ini bisa lebih dari itu. Saat ini selain kesiapan proposal, UB juga sudah menyiapkan dosen pendamping yang mumpuni untuk membantu mahasiswa dalam mewujudkan PKM mereka. Karya PKM UB diharapkan lebih kreatif dan inovatif serta mampu menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Ratusan proposal PKM UB saat ini sudah terkumpul. Melalui seleksi internal, pihak PKM Center UB akan melakukan review untuk memilih proposal yang terbaik. Proposal tersebut akan diajukan ke Dikti agar mampu lolos pendanaan. Koordinator LP2 PKM, Inggita Kusumastuti menjelaskan bahwa tahun ini UB menargetkan agar jumlah proposal yang lolos pendanaan lebih banyak dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk itu, pihaknya melibatkan banyak dosen untuk mendampingi para mahasiswa. Kalau kuota dari Universitas Brawijaya ada 400 proposal yang akan kita daftarkan untuk skema pendanaan dan 80 proposal untuk skema insentif. Dari 400 dan 800 tersebut, kalau dari pengalaman tahun sebelumnya itu hanya sekitar 120 tim yang mendapatkan dana dari Dikti. Harapan kami di tahun ini bisa lebih dari itu. UB merupakan perguruan tinggi klaster 1 dengan kuota 400 proposal yang akan dimaksimalkan oleh PKM Center untuk mengirim sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Dikti. PKM Center UB optimis tahun ini jumlah PKM yang lolos pendanaan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Universitas Brawijaya menandatangani naskah kerjasama dengan Kemenko Marves. Kerjasama ini menurut staf ahli Kemenko Marves Sugeng Santoso akan difokuskan kepada percepatan riset untuk mendukung hilirisasi. Saat ini pemerintah fokus untuk melakukan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia. Perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung riset teknologi bagi kebutuhan hilirisasi.
Salah satu bidang yang akan diperkuat dalam hilirisasi adalah produk kemaritiman. Antara Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Universitas Brawijaya itu insya Allah bermanfaat bagi kedua belah pihak karena di tugas pokok dan fungsi dari Kemenko Bidang Kemaritiman Investasi itu dalam rangka mengkoordinasikan beberapa kementerian lembaga, itu kemarin disampaikan pada saat evaluasi kinerja akhir tahun 2023 oleh Pak Menko, misalkan bahwa kita sebaiknya tetap melakukan atau meningkatkan hilirisasi dan industrialisasi. Berarti kan terkait dengan beberapa fakultas, departemen, prodi. Kemudian bagaimana ketahanan pangan. Berarti ya terkait dengan beberapa fakultas juga. Kemudian untuk meningkatkan kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif, ya terkait juga. Kemudian ada juga dalam rangka kolaborasi dengan lembaga litbang dan perguruan tinggi, itu adalah bagaimana keterkaitan dengan pendidikan, riset, dan teknologi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghasilkan nilai tambah, produktivitas, dan inovasi. Melalui jalan kerjasama ini, menurut Sugeng mengaku kedua belah pihak akan saling diuntungkan. UB sebagai kampus dapat melakukan riset yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan Kemenko Marves sebagai pemegang kebijakan dapat mempercepat langkah dalam melakukan hilirisasi. Dukungan berbagai kementerian diberikan untuk mendukung program MBKM. Salah satunya Kemenko Marves yang memberikan ruang bagi mahasiswa UB untuk melakukan program MBKM. Saat ini, menurut staf ahli bidang kemaritiman Kemenko Marves, Sugeng Santoso, terdapat 9 mahasiswa yang sedang melakukan MBKM. Mereka terbagi dalam beberapa tim sesuai dengan penugasan dari kementerian. Salah satunya itu adalah MBKM. Ya, MBKM sedang berjalan di Kemenko Marves. Ada 9 mahasiswa dari UB yang sedang melakukan MBKM di 3 unit kerja di Kemenko Marves. Ya, jadi salah satunya unit kerja itu adalah di staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim. Ada 4 orang di sana. Ya, dan mereka kita berikan beberapa hal yang terkini. Di antaranya terkait dengan tingkat kesiapan inovasi, tingkat kesiapterapan teknologi. Jadi bagaimana sisi supply, yaitu dari lembaga litbang, perguruan tinggi, bagaimana kebutuhan dari demand, ya, dari industri, perusahaan, lembaga pemerintah, Dudika, ya, dan wirausaha. Menurut Sugeng, keberadaan mahasiswa UB sangat bermanfaat karena Kemenko Marves dapat memberikan berbagai hal baru yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan sebagai bekal mahasiswa di masa depan. Sugeng berharap nantinya setiap tahun jumlah mahasiswa UB di Kemenko Marves dapat bertambah. Upaya menjadikan masyarakat yang sehat bukan hanya ranah para dokter. Namun, pakar pangan juga terlibat karena banyak penyakit bersumber dari asupan makanan. Melalui pendekatan teknologi saat ini, produk makanan dapat dimodifikasi agar ramah cerna, sehat, dan juga ramah lingkungan. Profesor Widya Dwi Rukmi Putri, Guru Besar FTP-UB memiliki perhatian dalam hal tersebut dengan melakukan upaya menjadikan tepung pati lebih ramah cerna. Terkait dengan tepung dan pati, jadi modifikasi yang dilakukan untuk menghasilkan tepung dan pati yang bersifat fungsional. Kenapa judul ini saya angkat adalah karena sebenarnya pola konsumsi dari masyarakat sekarang itu adalah memiliki kecenderungan tinggi akan karbohidrat mudah cerna yang itu terkandung pada tepung atau pati itu sendiri. Itulah sebabnya
perlu dilakukan modifikasi dari karakteristik dari pati yang terkandung di dalam tepung ataupun pati itu sendiri yang digunakan pada berbagai produk pangan. Seperti contohnya produk kerupuk, kemudian mie, seperti itu adalah produk yang tinggi akan karbohidrat mudah jenuh. Jadi proses teknologi pengolahan pangan untuk memodifikasi pati itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, ya, jadi fisik, kimia maupun biologis. Nah, saya mengangkat teknologi heterogeneous dual treatment ini, yang artinya itu adalah mengkombinasikan dua treatment untuk bisa kita itu menghasilkan tepung atau pati dari berbagai komoditas dengan kandungan pati rendah cerna. Melalui upaya ini, dimaksudkan agar masyarakat dapat mengkonsumsi bahan kaya karbohidrat yang ramah cerna sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dalam kesehariannya.